Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Nah, hari ini bersama dengan Ustazah Asih dalam muatan pelajaran SBDP KD 3.3. Kita sudah masuk ke tema kedua. Nah, kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang pola lantai dalam gerak tari. Yang pertama kita bahas dulu gerak tari. Apa itu gerak tari? Nah, gerak tari itu merupakan salah satu dari unsur tari. Nah, gerak tari ada beberapa macam. Yang pertama yaitu gerak tari klasik. Merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Selain itu, gerak tari klasik dapat juga menirukan hewan tertentu. Nah, ini contohnya. Ini ada tari topeng, dan ada tari golek, dan tari bedoyo. Kemudian gerak tari yang kedua yaitu gerak tari kerakyatan. Nah, merupakan gerak tari yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Nah, ini contohnya apa ini? Anak-anak tahu? Ya, ini adalah Reog Ponorogo. Nah, ini meniru perangai hewan. Nah, di sini kan seperti harimau ya. Itu. Yang ketiga yaitu gerak tari kreasi baru, yang merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Misalnya gerak tari klasik atau kerakyatan dikembangkan atau dipadukan menjadi rangkaian gerak baru. Contoh, ini ada tari Yapong yang dibuat oleh koreografer Bagong Kussudiardja. Ini adalah tari kreasi baru karena ada gabungan dari gerak tari klasik dan gerak tari kerakyatan. Nah, ini kreasi dari para pencipta tari atau koreografer. Nah, pencipta tari itu disebut sebagai koreografer. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai itu adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Nah, pola lantai itu dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Nah, ini terdapat dua pola dasar dari pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Yang pertama, pola lantai lurus. Nah, pola lantai lurus ini terdiri ada pola lantai vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, nanti pola lantai garis lurus ini berkembang menjadi pola segitiga, segi empat, segi lima, dan zigzag. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu pola lantai vertikal. Yaitu pola lantai ini penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, ini pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Nah, ini pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, seperti ini dari depan ke belakang. Contohnya ini pada tari Yospan dari Papua. Ini menggunakan pola lantai garis vertikal. Selanjutnya pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal sama masih ini garis lurus, tetapi membentuk lurusnya dari kiri ke kanan, nah ke samping. Kalau tadi vertikal itu dari depan ke belakang, kalau ini horizontal ke samping, dari sisi kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini adalah tari undang dari Sumatera. Perhatikan. Pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah. Penarinya berubah-ubah posisinya. Nah, ini adalah pola lantai horizontal karena dari kiri ke kanan. Urang nanti ampun jo maaf
Nah, perhatikan. Ini gerakan-gerakan tari indang. Hari ini sudah disebut tari dinding dan dinding ya. Lanjutkan. Tadi tari indang yang membentuk pola lantai lurus horizontal. Kita lanjutkan. Pola lantai lurus yang ketiga yaitu pola lantai diagonal, yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini diagonal. Nah, kemudian yang keempat, pengembangan pola lantai lurus. Ini ada pola lantai zigzag, kemudian pola lantai segi 4, pola lantai segi 5, pola lantai segi 3, dan sebagainya. Nah, selanjutnya pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung ini ada pola lengkung ke depan, kemudian pola lengkung ke belakang, kemudian membentuk angka 8, pola lingkaran, dan sebagainya. Ini contohnya, lengkung belakang ada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian ini membentuk apa ini? Ya, ini membentuk lingkaran tari Mbak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian tari randai ini juga membentuk pola lingkaran dan sebagainya. Nah, sekarang tadi pola lantai tadi bisa dilakukan pada tari tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Nah, memang penyajian tari ada 3 macam berdasarkan jumlah penarinya. Ada tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Setiap bentuk tersebut memiliki pola lantai yang berbeda. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal itu merupakan tari yang dilakukan oleh 1 orang penari. Nah, atau banyak penari secara bersama. Tetapi tari tunggal ini tidak antara penari satu dengan penari yang lain, itu sendiri-sendiri menarinya. Nah, itu. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Nah, contoh tari tunggal ini ada tari jaipong, kemudian ada tari klono. Nah, nanti kalian bisa mencari contoh yang lain. Yang kedua ada tari berpasangan. Tari berpasangan ini merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Nah, tari berpasangan juga dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Nah, pola lantai tari berpasangan dapat dibentuk pada horizontal, vertikal, atau diagonal. Nah, ini contohnya pada tari serampang 12. Nih, kemudian di sini ada tari wireng. Tari wireng. Selanjutnya tari berkelompok. Nah, ini tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Nah, ini contohnya tari serimpi. Tari serimpi ini harus dilakukan 4 orang. Nah, memang ketentuannya untuk tari serimpi itu 4 orang. Jadi berbeda dengan kalau tari tunggal tadi bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama. Tapi kalau tari serimpi ini harus 4 orang. Nah, kemudian ada tari bedoyo. Tari bedoyo ini harus dilakukan juga secara berkelompok dengan jumlah ganjil minimal 7, bisa 9. Nah, ini tari bedoyo tidak bisa sendiri. Kalau tari tunggal tadi masih bisa dilakukan secara sendiri. Kalau tari berkelompok memang harus dilakukan secara berkelompok. Tadi contohnya ada ini tari serimpi, tari bedoyo, kemudian tari lego-lego, dan sebagainya. Nah, ini mungkin ini yang saya sampaikan. Nah, silakan nanti anak-anak mencari contoh-contoh pola lantai mungkin dari membaca buku atau mungkin dari bertanya kepada teman-teman atau orang tuamu.